Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kemayoran ya, Jakarta Pusat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Wi-Fi only ya, FP on, lecet wajar ya, warna hitam, menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 800 4196590211 ya, dengan tujuan Kemayoran Jakarta Pusat. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya, Sony Xperia 1 varian Wi-Fi FP on ya, sidik jarinya on, kemudian kondisinya lecet wajar, nanti kita tunjukkan lecetnya di mana, kemudian warna hitam, warna yang tersedia hitam, seperti itu. Oke, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ya, kita kirim ke Jakarta. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi ya, HP plus bonus, dimana bonusnya adalah soft cash ya. Tetapi di dalam pengiriman kali ini kita kasih headset ya. Selain headset juga sudah kita pasang tempered glass seperti ini. Ini sudah terpasang tempered glass. Oke, sudah terpasang tempered glass, kemudian ada soft case seperti ini, kemudian kita kasih headset tipe C ini ya, dengan colokan tipe C, karena memang untuk Xperia 1 itu tidak ada jack audionya 3,5, jadi untuk headset itu jadi satu dengan lubang charger ini ya. Kualitasnya juga bagus ya, merek Fleco seperti itu. Jadi itu ya kelengkapannya. Selanjutnya kita akan review fisiknya ya. Oh ya, kita jelaskan dulu produk yang dibeli ya. Ini Xperia 1 varian Wi-Fi only ya, artinya hanya bisa pakai Wi-Fi. Tetapi meskipun di deskripsi kita jelaskan Wi-Fi only, tetapi kadang masih bisa dipancing menggunakan kartu Indosat ya, atau kartu Tri. Cara memancingnya ya nanti bisa kita kirim tutorialnya via DM di Shopee ya. Jadi sudah kita buatkan video bagaimana cara memancing sinyal Indosat atau kartu Tri di handphone yang sudah terblokir seperti ini. Nanti kita kirim link tutorialnya via DM di Shopee seperti itu. Kemudian FP on artinya sidik jari on ya, sidik jarinya on, nanti kita tes langsung. Kemudian warnanya, kemudian fisiknya lecet wajar ya. Di toko kami ada 3 varian. Untuk Xperia 1 ada varian mulus, ada varian lecet wajar, dan ada varian lecet parah seperti itu. Untuk harganya ya, untuk harganya yang lecet wajar seperti ini Rp1.770.000 ya, untuk Wi-Fi only FP on lecet wajar. Untuk yang mulus biasanya kita jual Rp1.850.000. Seperti itu ya penjelasan dari varian yang dipilih. Kemudian kita lanjut ke pengecekan fisik ya. Yang pertama kita tunjukkan fisik bagian depan. Yang jelas kita pastikan tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Sudah ada tempered glass. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk fisik bagian belakang seperti ini. Untuk kamera belakang ada 3 ya, ada lensa utama, lensa ultrawide, dan lensa zoom ya, optical zoom. Tidak ada jamur, tidak ada retak, tidak ada noda, tidak ada embun ya, tidak ada jamur di kaca kamera seperti itu. Fisiknya seperti ini ya, tidak ada retak, tidak ada pecah. Kemudian untuk fisik bagian samping ya, lecetnya seperti ini ya, di dekat
tombol sidik jari ini ada beberapa cat yang mengelupas, masih wajar ya. Kemudian untuk fisik bagian bawah seperti ini, ada beberapa cat mengelupas di dekat lubang mikrofon ini ya. Kemudian untuk fisik bezel bagian sini, lecetnya ada di sini ya, bintik-bintik tipis, bintik-bintik putih ini. Nah, itu cat yang mengelupas, bukan bukan retak, bukan crack seperti itu. Untuk fisik bagian atas, pojok sini sedikit, nah ini ya sedikit, oh bukan, ini pantulan cahaya, ini di sini. Oke, untuk pojok terbilang aman ya, untuk pojok-pojok terbilang aman. Ini pantulan cahaya aja ya. Oke, itu ya untuk fisiknya. Kemudian setelah itu kita tunjukkan nomor IMEI ya. Nomor IMEI-nya 3551061173207. Nomor IMEI kami tunjukkan karena sangat penting, karena dari identitas HP itu sendiri adalah IMEI ya. Jadi ketika nanti tiba di Jakarta, tolong dilakukan proses video unboxing ya. Video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor IMEI yang sama. Hal ini sangat penting ya, video unboxing, karena jika terjadi apa-apa maka akan mudah ditangani seperti itu. Kemudian kita juga cek dengan tentang ponsel ya. Nah, ini tentang ponsel, ini menggunakan J8110 ya. Sebenarnya ini versi Jepang ya, versi Jepang, tetapi sama pemilik sebelumnya sudah di flash ke ROM global ya. Jadi ini sebenarnya versi AU, versi SOV berapa ini ya. Nah, ini bisa dilihat SOV 40 ya. Seharusnya ini Xperia SOV 40 atau Xperia 1 versi AU ya. Seharusnya di sini banyak aplikasi Jepang juga. Cuman setelah kita lihat di tentang ponsel, ini sama pemiliknya sudah di flash ke ROM global ya, dengan versi J8110, sehingga tidak ada aplikasi Jepangnya seperti itu. Dengan Android versi 10, nomor IMEI sama dengan yang tadi ya, seperti itu. Itu untuk penjelasan unit IMEI dan fisik ya. Kemudian kita lanjut ke beberapa tes dari fungsi dasar ya. Yang pertama kita tes touchscreen. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang tiap video kita sampaikan ya. Yang pertama tentang pemakaian. Ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana lainnya yang ketat ya. Ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok, HP tertekan dan ditakutkan timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita mau tidur, lebih baik letakkan handphone di atas meja ya, jauhkan dari tempat tidur ya, karena jika kita sanding di tempat tidur ya, ditakutkan tidak sengaja tertindih atau LCD-nya tertindih, tidak sengaja tertindih ketika tidur, dan tentunya akan timbul masalah pada LCD itu sendiri. Jadi lebih baik ketika tidur diletakkan di atas meja ya, mengingat handphone Xperia 1 ini sangat tipis ya. Jadi ketika ada tertindih yang agak lama bisa timbul masalah seperti itu. Kemudian tips yang kedua dari kami ya, ketika
tentang pengecasan ya, tentang pengecasan jangan sampai overcharging ya, atau dicas melebihi waktu yang normal. Biasanya hal yang sering terjadi dicas ditinggal tidur seperti itu. Jadi jika kita mau tidur kemudian melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, bisa dicas ketika kita sudah bangun, misalkan jam 5 pagi kemudian kita mau berangkat kerja jam setengah 7, itu saya yakin sudah penuh ya baterainya, mengingat HP ini baterainya kecil cuma sekitar 2500 mAh. Daripada dicas ditinggal tidur dan bisa menyebabkan konslet pada baterai itu sendiri atau pada mesin ya, sehingga bisa mengakibatkan handphone mati total. Itu yang kita takutkan. Kemudian tips yang ketiga dari kami ya, jangan sampai overheat ya, atau over panas. Jadi ketika biasanya kita bermain game atau live streaming atau merekam video dengan durasi yang agak lama, tentu saja HP akan panas ya. Jika panas berlebihan, hentikan pemakaian dulu, hentikan game, hentikan live streaming ataupun merekam video ya. Biasanya tiga itu ya, game, kemudian live streaming atau merekam video dengan durasi yang panjang ya, biasanya akan overheat, handphone akan overheat. Nah jika itu terjadi, hentikan pemakaian, biarkan handphone suhunya menurun normal baru dilanjutkan ya, seperti itu. Karena apa, jika HP panas dan tetap dipaksa untuk dipakai, tentu akan beresiko terbakar pada IC CPU atau pada mesin itu sendiri, dan tentu saja jika ada yang terbakar akan terjadi mati total pada HP itu sendiri, seperti itu. Saran dari kami ya terkait hal ini, bisa beli cooler ya, atau pendingin atau kipas yang banyak dijual di Shopee ya, yang biasanya ditempelkan di belakang sini, itu nanti dia akan membantu handphone bisa dipakai lebih lama, seperti itu. Itu fungsinya untuk pendingin atau cooler, banyak dijual di Shopee. Juga harganya mulai dari 50 sampai 100 ribu, banyak ya, seperti itu. Itu adalah 3 tips dari kami ya. Mohon diperhatikan ya, sudah kita sampaikan berulang-ulang di tiap video, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ya, untuk touchscreen aman, tidak ada kendala di touchscreen, semuanya dapat disentuh dengan baik, tidak ada detouch, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke display ya. Untuk display sesuai dengan deskripsi ya, kita jamin LCD bersih, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada white spot, tidak ada noda pada LCD, seperti itu. Ini warna abu-abu, hitam, merah, hijau, biru, kemudian video gradasi, garis tidak ada yang putus, kemudian ini foto gradasi, seperti itu ya. Kembali ke warna putih, kita jamin aman. Kemudian kita lanjut ke LED, perhatikan pojok kiri atas ya, lampu notifikasi menyala kedip-kedip ya. Kemudian ke speaker ya, speaker coba kita mainkan musik nih ya. Itu ya, untuk suara speakernya aman, jernih,
Kemudian kita lanjut ke mikrofon. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1. Ya, kedengaran. Kita cek sekali lagi. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2. Oke ya, kedengaran suara mikrofon atas bawah. Kemudian kita lanjut ke kamera. Kamera ada 3 ya, kita cek main kamera dulu. Kamera utama. Oke, kamera utama. Kemudian kamera 2 ini lensa zoom ya. Lensa zoom juga berfungsi. Kemudian kamera 3 ini lensa ultrawide. Lensa ultrawide juga berfungsi. Kemudian kamera depan ada 1 ya, front kamera. Seperti ini kamera depan berfungsi. Kemudian lampu flash ya, lampu flash nyala ya. Kemudian kita kompas. Angkanya berubah. Kemudian akselerometer, sensor akselerometer, bolanya bergerak. Kemudian sensor giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya ya, angkanya berubah ya. Kemudian proximity bisa on off. Kemudian baterai juga oke. Kemudian fingerprint ya, untuk sensor sidik jari. Coba kita tes langsung di keamanan pengelola sidik jari ya. Coba kita hapus lagi, kita daftarkan sidik jari kita. Ini tadi sebelumnya sudah kita kasih pola ya. Klik selesai. Kemudian coba kita matikan ya. Coba kita sentuh sensornya. Langsung nyala ya. Coba kita sentuh ini. Langsung nyala. Menandakan sensor sidik jari responsif dan berfungsi. Kita hapus lagi ya. Kita hapus pola dan sidik jarinya. Sekarang sudah 15 menit lebih ya, 18 menit. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan lakukan kita matikan HP-nya terlebih dahulu. Ini nanti tolong dicoba di rumah ya. Sini sudah saya coba, lumayan bagus ya, bagus menurut saya. Coba nanti dicoba di rumah, tidak bisa kami praktekkan di sini. Sekarang kita masuk proses packing. Untuk packing kita menggunakan styrofoam ya, styrofoam tebal. Nah, ini tebal. Jadi ketika nanti di pengiriman di dalam kargo ya, di dalam truk kargo, ketika tertindih jika tertindih dengan paket yang lainnya, akan lebih aman seperti ini karena sangat tebal. Jadi kalau hanya kardus bisa penyok. Kalau dengan styrofoam, box styrofoam ini sangat-sangat aman. Kita tunggu bubble. Terima kasih.
karena nggak muat ya, kita copot.
ya. Sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakannya. Oke, semoga selamat sampai tujuan, tidak ada kendala di pengiriman, HP-nya awet dan bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih banyak.